أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini waktu sudah melewat 2 menit ya, namun guru kita Ustadz Ahum masih belum bergabung. Beliau sudah konfirmasi kepada kami pada hari ini akan hadir, namun beberapa saat lagi nanti akan saya coba hubungi kembali. Baik, sambil menunggu beliau, kita buka saja kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita tentunya itu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang lainnya yang la tuhsuha, yang tidak pernah mampu untuk kita bisa menghitungnya, nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, taufik dan hidayah Allah yang alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita. Salah satu buktinya alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan online ini yang insya Allah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu thalabul ilmi, yang merupakan kewajiban kita fardhu ain dari mulai kita dilahirkan sampai dengan kuliah nanti. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur kepada Allah, dan juga Allah berikan kepada kita, juga kita terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, pimpinan kita, baginda kita, uswatun hasanah yang tercinta, yang termulia, makhluk dan agung dan sempurna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di ruangan online ini golongan Allah sebagai umatnya, dimudahkan Allah istiqomah dan sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya membaca message ada suara yang angin-anginan. Apakah suara saya tidak jelas? Punten. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Mungkin posisi sinyal berbeda-beda barangkali. Ada yang kurang jelas juga, Dokter Nanta. Saya cek. Assalamualaikum Ustadz Ahum, apakah sudah hadir bersama kita? Baik, sebelum Ustadz Ahum muncul, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang alhamdulillah istiqomah dimulai dari pandemi pada waktu itu tahun 2020 awal kita memulai kajian ini sampai dengan sekarang alhamdulillah pandemi sudah berkurang. Walaupun masih ada di berita, saya suka membaca sedikit, namun alhamdulillah kajian kita istiqomah sampai dengan hampir 3 tahun berjalan. Insya Allah ini menjadi sebuah amal yang sangat luar biasa, yang insya Allah menjadi sebuah amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kita di yaumil akhir nanti. Namun juga tidak hanya itu juga, selain ilmu yang bertambah seminggu sekali, di malam ahad ini kita dipertemukan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga menjadi wasilah bertambahnya amal kita, dan tentunya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya.
Terima kasih kepada para jamaah sekalian. Syukran jazakumullah khairan kasiran ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan kita kaji pada malam hari ini, beberapa setelah saya publikasikan temanya dan juga flyernya, ada beberapa yang bertanya temanya cukup menarik katanya terkait amal soleh. Masya Allah, alhamdulillah saya juga sangat meyakini bahwa kita semua tentunya berada di ruangan MAI ini adalah para pejuang amal soleh tentunya pasti ya, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks amal. Ada kutipannya menarik yang menjadi judul dari Ustadz Ahum ini, ternyata menjaga kesempurnaan amal soleh. Berarti ada kemungkinan bahwa amal kita mungkin tidak sempurna barangkali gitu ya. Nah, insya Allah akan dikaji pada malam hari ini. Maka Ustadz Ahum sudah hadir. Jangan sampai jadi panjangan pembukaan. Baik, sebelum Ustadz Ahum hadir, mungkin dari para jamaah sekalian, sambil menunggu barangkali agar tidak hanya satu arah saja, kita mohon masukan juga barangkali para jamaah dari Prof. Azali, barangkali dari Dr. Heri, dan dari para dosen dan guru besar yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada tanggapan atau alhamdulillah. Alhamdulillah guru kita Bapak Ustadz Dr. Ahmad Umaydi sudah hadir sama kita, alhamdulillah. Hatunun Ustadz, syukur jazakallah perantus syuting di kajian Masjid Asyifa. Tadi sudah dibuka, sabar deg-degan Ustaz. Sudah dibuka tadi. Setelah hatunun Ustaz, temanya sangat menarik. Setelah saya publikasikan di Jamaah Asyifa, jadi menjaga kesempurnaan amal soleh. Ada beberapa yang mereply balasan WA kepada saya bahwa katanya kan memang insya Allah kita semua untuk pejuang amal soleh lah Ustaz ya. Setelah saya beramal gitu ya. Tapi ternyata di tema ini sangat menarik, berarti ada kemungkinan amal kita tuh tidak sempurna. Ada yang harus dijaga barangkali. Nah ini bagaimana nih? Jangan-jangan amal yang kita laksanakan selama ini tidak sempurna, atau mungkin bukan amal soleh takutnya gitu. Jadi insya Allah pada malam hari ini akan dikaji bersama guru kita, Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Umaydi MSc. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Langsung saja menghemat waktu, disiapkan alat tulisnya, disiapkan mushaf Qur'annya barangkali, catatannya atau segala macam. Ada beberapa alat yang harus kita catat, dan kalau tidak paham kita manfaatkan untuk bertanya pada malam hari ini. Insya Allah minimal sampai 21.30, maksimalnya nyanggakeun Pak Ustadz. Maka langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Ahmad Umaydi, waktu dan medianya kami persilakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Para guru besar di Fakultas Kedokteran Unpad, para dokter spesialis, para dokter jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa kembali bertemu dalam kajian online Asyifa Fakultas Kedokteran Unpad. Alhamdulillah, mudah-mudahan segenap aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bicara tentang kesempurnaan amal soleh,
kesempurnaan ibadah atau menjaga kesempurnaan ibadah. Mohon maaf belum buat PowerPoint, masih berbentuk ini ya. Word. Jadi kita menjaga kesempurnaan ibadah. Kita mulai Bapak Ibu sekalian dari tugas pokok manusia. Ya. Tugas pokok manusia itu ada dua. Yang pertama menjadi khalifah. Yang kedua melakukan ibadah. Ada dua itu tugas pokok kita. Jadi tugas pokok kita manusia sebagai khalifah, kita merujuk kepada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian surat Hud ayat 61, surat Shad ayat 26. Ya, kita merujuk. Kalau pemahaman khalifah itu wakil Tuhan di bumi, saya kurang serak. Jadi karena Tuhan itu tidak butuh wakil. Ya, khalifah itu melaksanakan tugas khusus ya. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat ketika Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifatan. Ada khalifah. Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu mayyufsidu fiha? Ada makhluk yang merusak di bumi, wa yasfikud dima, dan yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Nuqaddis, kami mengkuduskanmu. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Itu kata Allah. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Yang kedua, ya, Suaranya terputus. surat Hud ayat 61. Wa ila thamuda akhahum shaliha. Ini tugas khalifah ya. Dan kepada Samud, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kamu, min ilahin, dari Tuhan gairu selain Allah. Jadi sembahlah Allah, bagi kamu tiada Tuhan selain Allah. Gairuh, selainnya. Wa ansha'akum minal ard. Dia yang menjadikan kamu di bumi. Wasta'marakum fiha. Ada kata-kata wasta'marakum fiha. Dan kamu memakmurkan bumi. Jadi tugas manusia itu, khalifah itu memakmurkan bumi. Jadi bumi dibikin makmur. Ya makmur itu bukan maju ke sumur. Bagaimana kita mengolah bumi untuk kesejahteraan kita. Fastaghfiruhu, hendaklah kalian minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun, maha dekat, mujibun, maha
Maha menjawab doa. Nah, ini hawa nafsu kita untuk melakukan kerusakan itu harus diempapkan, harus diendapkan. Yang ketiga, surat Shad ayat 26. Ya Daud, wahai Daud, inna sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alnaka, kami telah menjadikan engkau khalifatan fil ardh, sebagai khalifah di bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq, berhukumlah di antara manusia dengan adil. Nah, ini tugas khalifah. Jadi kita menghukumi manusia dengan adil. Jangan hukum itu jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqq, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi orang tersesat itu dikarenakan mengikuti hawa nafsu. Innalladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka ada azab yang dahsyat. Bima nasu yaumal hisab, terhadap apa yang mereka lupa pada hari hisab. Jadi 3 ayat ini Bapak Ibu, ini merupakan tugas manusia sebagai khalifah. Ya. Nah, yang kedua, manusia itu punya tugas untuk melakukan ibadah secara totalitas, amal soleh. Ya, melakukan ibadah. Ayatnya surat Az-Zariyat yang biasa kita baca, saya kira ayat ini sangat dihafal oleh kita. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali mereka harus beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia ini tugas pokoknya adalah ibadah kepada Allah. Jin itu asal kata dari jannah, ya, tidak terlihat. Janin itu tidak terlihat. Ya, makanya jannah itu surga itu karena sebuah kebun yang dedaunannya membuat tanahnya tidak terlihat. Itu jannah itu begitu. Karena saking rimbunnya. Dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk ibadah kepadaku. Ma uridu minhu, aku tidak ingin dari mereka, mirrizqin, dari rizki. Artinya Allah tidak butuh manusia memberikan rizki kepadanya. Wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku pun tidak butuh manusia memberi makan kepadaku. Jadi tugas kita hanya ibadah saja kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, war-razzaq, dialah yang memberi rizki. Dia maha pemberi rizki, ar-razzaq. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kuat, yang dahsyat. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu yang kedua. Jadi kita memiliki tugas, ya, melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali tugas pokok kita. Ibadah itu apa? Ya, kalau kita lihat, ya, di definisi secara etimologi, ibadah itu adalah at-ta'atu ma'al khudu'. Itu ibadah. At-ta'atu ma'al khudu', yaitu ketaatan kepada Allah ma'al khudu', disertai dengan ketundukan.
Jadi ada orang-orang yang taat tapi tidak tunduk. Ya, seorang suami memberikan apa istilahnya itu kepada istrinya itu apakah ketaatan? Bukan itu, bukan. Jadi ketaatan dengan ketundukan. Jadi ketaatan disertai dengan ketundukan itu ibadah secara bahasa itu. Jadi kita taat kepada Allah dengan ketundukan lahir batin. Nah, itulah ibadah. Jadi kalau kita melakukan ibadah tanpa ketundukan kepada Allah, nah itu belum kategori ibadah. Maka Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ibadah itu harus memiliki ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ya, penghambaan itu idharut tadallul. Nah, ini menampakkan kehinaan di depan Tuhan. Idharut tadallul. Ya. Bahkan ibadah itu ablag minha, itu lebih lagi. Sehingga li'annaha ghayatut tadallul. Karena ibadah itu tujuannya adalah tujuannya itu penghinaan diri di hadapan Tuhan. Maka manusia yang sudah melakukan ibadah kepada Allah, dia tidak memiliki kesombongan. Karena kesombongan itu milik Allah. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gitu. Maka kita menemukan hadis Bapak Ibu sekalian di dalam hadis bahwa Rasulullah itu tidak, Rasulullah mengatakan orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Ya, la yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja dari kesombongan. Jadi nggak akan masuk surga itu orang yang sombong itu. Ya, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena kedudukan, sombong karena ilmu, atau bisa jadi sombong karena amal soleh. Yang tidak terasa itu kesombongan karena amal soleh, karena ilmu. Itu tidak terasa. Seperti orang mengatakan, Kang badai nonton Persib, umi iya. Tuh, akang tak ya waktu, kang mau nonton Persibnya, akang masih sibuk baca Quran. Ini kesombongan spiritual. Ya, dia merasa yang nonton Persib itu jarang baca Quran. Padahal nonton Persib bagian dari nonton. Bukan dari ibadah. Nonton Persib itu bagian dari nonton. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah makanya saya sangat sangat terinspirasi ini dengan ta'rif atau definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Ini luar biasa nih, saya garis ini ya. Ini secara terminologi. Ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un. Ya, satu nama yang mencakup. Ya. Jadi kalau istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Jadi nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, diridhoi Allah, minal aqwali, dari ucapan-ucapan akwal, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, al-batinati, itu yang yang batin, yang tidak terlihat, wal-zahirati, dan yang nampak, yang terlihat. Jadi ibadah itu nama, istilah bagi segala sesuatu yang dicintai Allah, diridhai Allah, baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tersembunyi atau yang nampak. Ini sangat luas ibadah itu. Sangat luas ibadah itu. Jadi kalau dari definisi ini kita melihat ibadah itu sangat luas. Jadi tidak hanya sholat. Ya.
cari uang buat istri itu ibadah bukan itu? Saya kira ibadah itu. Cari uang buat istri itu ibadah. Ibadah. Kan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Kan ada contohnya as-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajj wasidqul hadits. Jujur itu ibadah. Wa'adaul amanah, menunaikan amanah itu juga ibadah. Ya, wa birrul walidain, wasilatul arham. Nah, itu ibadah. Sangat luas ibadah. Ya. Jadi luar biasa ini ibadah itu. Jadi kalau kita melihat ini Bapak Ibu sekalian, ibadah ini sangat luas. Nah, tugas kita di dunia ini adalah melakukan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi demikian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga kesempurnaan ibadah itu? Ya, amal soleh. Ya, kan amal soleh itu kan gini, Islam itu tidak hanya sholat, gitu. Ya, intinya itu ya, ibadah itu tidak hanya sholat. Jadi kita ngeri ketika kita bicara Islam itu hanya sisi lain. Jadi satu sisi, tidak banyak sisi, tidak komprehensif bicara Islam itu. Kalau saya tanya sama Pak Adri nih, punya teman yang sholatnya baik, tapi bayar utang tidak baik. Atau bagus, bayar utangnya baik, sholatnya tidak baik. Itu teman yang baik yang mana ya? Yang mana itu teman yang baik? Yang sholatnya baik, bayar utang tidak baik, atau bayar utangnya baik, sholatnya tidak baik? Yang baik yang mana itu? Yang baik. Kedua dulu. Yang kedua Ya. dulu. Ya Prof ya. Yang bayar hutang baik. Kadang-kadang kita memandang orang tua ini sholatnya baik. Makanya kesolehan itu tidak satu variabel. Ya. Kalau saya pilih teman yang bayar utangnya baik, sholatnya nggak baik, karena urusan dia sama saya utang, bukan urusan sholat. Harusnya sholat itu melahirkan akhlak sosial. Salah satunya adalah bayar utang. Nah, begitu, harusnya ya. Nah, makanya kenapa ini ibadah ini harus sempurna? Ya, dari mana kita melihat kesempurnaan ibadah? Yang pertama, ya. Jadi kita ini tidak apa istilahnya itu ya. Saya tidak boleh menghakimi kita. Sering melihat kalau orang sudah terjun dalam salah satu kancah itu soleh. Saya ngeri. Kenapa? Coba kita lihat ya. Ibadah itu kita ngambil langsung ke bawah nih Bapak Ibu. Ke bawah ini. Kita langsung ke bawah ini. Saya besarkan ininya ya. Hadisnya. Ternyata, nah, ibadah itu harus itmamul amal. Jadi prosesnya harus bisa menyempurnakan amal soleh. Karena di ujung-ujung amal soleh ini kita sering tidak benar. Gitu. Jadi last minute gitu ya. Di dalam melakukan ibadah itu kadang-kadang nggak sempurna. Gitu. Ini contohnya hadis ini Bapak Ibu sekalian. Coba ini kita ngeri sekali ini. Ini artinya bukan ngeri hadisnya, tapi kisah di hadis ini membuat kita, waduh luar biasa itu ya. Titik akhir beramal itu menentukan. Titik akhir beramal itu menentukan amal kita diterima atau tidak. Ini salah satunya. An Sahli bin Sa'di, dari Sahal bin Sa'ad. Ini ada hadis
Ya, ini saya besarkan ya. Atau saya mohon maaf ini belum di ini. Pak Adri kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan juga kecil ya. Kalau di laptop udah ini. Ya, dari Sahal bin Sa'ad. Teman-teman dari laptop apa ya kecil. Ada laptop udah. Anna rajulan min a'dhamil muslimina ghana'an 'anil muslimin. Ada seseorang dari pasukan kaum muslimin yang sangat pemberani. Itulah supaya mudah menerjemahkannya. Fi ghazwatin ghazaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Itu. Saya mohon maaf menerjemahkan secara bebas, ya, tidak satu kata supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada seseorang yang termasuk pemberani di kalangan pasukan kaum muslimin yang ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah perang itu kan darah gitu kan. Kalau sudah perang itu kan istilahnya itu apa? Pengorbanan, penderitaan itu kan kalau sudah perang itu seperti itu kan. Jadi sebuah peperangan yang sangat susah itu ada seorang sahabat ikut. Fanadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melihat, faqala, dan Rasulullah bersabda. Ini sabdanya ngeri. Sabda Rasul ini ngeri. Ya, kenapa saya katakan ngeri? Ternyata yang ikut perang saja belum tentu masuk surga. Kata Rasul begini, man ahabba ayanzura ila ar-rajuli min ahli an-nari falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seseorang masuk neraka, maka lihatlah orang ini. Jadi ada orang yang berani dalam perang, tapi Rasulullah mengatakan, man ahabba ayanzura ila ar-rajuli min ahli an-nari falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seseorang termasuk ahli neraka, maka lihatlah orang ini. Itu kalau Pak Adri mau sholat, tiba-tiba Rasul bersabda, Pak Adri pengen tahu tidak ada orang yang akan masuk neraka, sambil nunjuk orang yang mau sholat. Itu kira-kira bagaimana perasaan kita? Padahal sholat itu luar. Ini berperang, bukan amal biasa. Gitu kan. Setelah berkata seperti ini, Bapak Ibu sekalian, fattaba'ahu rajulun minal qaum. Ya, kita terjemahkan saja, maka seorang sahabat dari satu kaum mengikuti laki-laki itu yang disebut Rasulullah akan masuk neraka. Diikuti itu sahabat yang lain. Wa huwa 'ala tilkal hali min asyaddi nasi 'alal musyrikin. Dan sahabat ini menyaksikan betul bagaimana kondisi orang ini benar-benar sangat keras kepada orang musyrik ketika perang. Luar biasa. Pemberani, ya, dia memainkan pedangnya dengan sangat hebat, taktik perangnya sangat hebat, yang akhirnya dia sendiri hatta juriha, yang dia sendiri sampai terluka. Nah ini. Yang namanya perang itu pasti ada luka. Sampai dia ini terluka. Ya, fasta'jalal maut. Nah. Ya. Fasta'jalal maut. Maka dia menyegerakan kematiannya. Jadi ketika dia terluka itu dia menyegerakan kematian. Nah, ini gimana ini caranya ini? Faja'ala ini di sini. Dzubaba sayfihi baina sadiyaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Terjemahnya begini ini. Ujung pedangnya itu dia masukkan ke dalam tubuhnya sampai keluar itu dari ketiaknya. Jadi karena dia itu terluka, itu ditusukkanlah pedangnya ke dalam diri dia.
Kebayang tidak itu? Jadi ketika perang, karena dia terluka, kemudian si pedang itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, fa'aqbala ar-rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an. Maka orang tadi yang mengikuti orang ini, dia menghadap ke Rasulullah dengan cepat. Langsung lari ke Rasulullah dengan sangat cepat. Faqala, dan ia mengatakan, asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya engkau Rasulullah. Di depan Rasul bicara begitu. Faqala, Rasul menjawab, wa madzak? Wa madzak? Kenapa begitu? Jadi ada apa? Kunaon? Ada masalah itu. Ya. Kunaon ujung-ujung kieu gitu. Orang itu yang tadi mengikuti ya, yang datang lagi ke Rasul itu dan melihat orang yang pemberani itu bunuh diri karena luka, dia mengatakan, kul ta'li fulan. Ya Rasulullah, engkau berkata kepada si fulan yang tadi itu, man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nari falyandur ilaihi. Siapa yang ingin melihat seseorang termasuk ahli neraka, maka lihatlah dia. Wa kana min a'dhamina ghana'an 'anil muslimin. Dan dia termasuk orang yang pemberani tadi ya Rasulullah. Tapi fa'araftu annahu la yamutu 'ala dzalik. Tapi aku tahu dia itu tidak mati di atas jalan Islam. La yamutu 'ala dzalik. Kenapa? Falamma juriha, ketika dia terluka, istajalal maut, ya ketika dia terluka, dia menyegerakan kematian, faqatala nafsahu, maka dia bunuh diri. Nah, ini. Padahal kalau sudah terluka, ya nggak usah bunuh diri ya, Badri. Dia faqatala nafsah. Ini di ujung-ujung ini. Orang ini nggak sukses bagaimana menata diri agar amal kita sempurna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat itu, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu amala ahli nar, sungguh dia beramal dengan amal ahli neraka, wa innahu min ahlil jannah, padahal dia termasuk penghuni surga. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tapi ujungnya dia menjadi ahli surga. Wa ya'malu amala ahli jannah, tapi ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli surga, wa innahu min ahli nar, tapi ujungnya dia masuk neraka. Rasulullah mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dengan akhirnya. Nah, jadi amal itu tergantung khawatim, akhirnya. Ini orang ini tidak bisa menyempurnakan ibadah, tidak bisa mencegah amal soalnya. Ada apa? Tadi nih, faqatala nafsah. Dia ngikutin hawa nafsu dia. Nggak tahan terhadap ujian. Ya, nggak tahan terhadap tantangan. Tidak tahan terhadap rintangan. Gitu. Dia tidak tahan terhadap rintangan yang akhirnya bunuh diri. Padahal sedikit lagi saja, ya dia akan jadi orang ahli surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, ini ujungnya, bahwa kesempurnaan ibadah itu poin akhir nih. Itmamul amal. Itmamul amal. Jadi ibadah itu harus mampu disempurnakan gitu. Itu kesempurnaannya. Jadi jangan sampai ibadah itu nggak disempurnakan. Begitu sholat ujungnya apa? Salam. Ya. Kita batal sebelum salam kan nggak sempurna itu. Nah kalau kita gambarkan orang ini batal sebelum salam. Kalau gambaran sholatnya. Ya, kan kasihan. Dia batal sebelum salam.
Oleh karena itu, kalau kita merujuk ke atasnya, jadi harus apa yang dilakukan oleh kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah yang pertama ini. Yang pertama ini. Antakunal ibadah mabniyah ala i'tiqadin sahih. Hendaklah ibadah itu ditegakkan di atas akidah yang lurus. Itu yang pertama. Ketika kita melakukan ibadah, landasannya akidah enggak? Ya, keyakinan enggak kepada Allah? Apa kalau kita mengikuti ibadah itu hanya ikut-ikutan? Ya, ibadah itu harus dilandasi dengan akidah yang sahih, ya, keyakinan yang benar bahwa ini adalah perintah Allah. Maka dalilnya ini surat An-Nahl itu ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sedang dia beriman kepada Allah. Ini nih. Sedang dia beriman kepada Allah. Ya, jadi syarat amal soleh ini harus disertai dengan akidah, keimanan kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balas mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini ya harus wa huwa mu'min. Pakai jilbab, iman nggak landasannya? Atau ikut-ikutan mode? Ya, kamu sodako itu pakai iman nggak? Atau karena rasa malu supaya disebut orang dermawan? Nah, ya, kenapa ngaji? Mencari ilmu. Kenapa pakai iman nggak? Jangan-jangan malu, takut ditanya nanti. Kunaon tara ngaji? Jadi antakunal ibadah mabniyah ala i'tiqadin sahih. Ibadah itu harus tegak dibangun di atas landasan akidah yang benar. Itu yang pertama. Jadi landasan ibadah itu karena akidah, i'tiqad sahih. Nanti ada tanya jawab Pak Adri. Saya sebutkan dulu ya. Ini saya lupa ini sudah 44 menit. Nggak kerasa. Yang kedua, landasan ibadah itu setelah kita tegakkan ibadah di atas landasan akidah, yang kedua ini ikhlas. Harus ikhlas. Jadi melakukan ibadah harus ikhlas. Ya, ikhlas. Nggak ikhlas ibadah kita nggak sempurna. Apa itu ikhlas? Nah, di sini nih ikhlas itu. Ikhlas itu kita pakai definisi yang sangat singkat. Al-ibtigha'u bil ibadati wajhallahi wa thawabahu duna riya'in wala sum'atin wala maslahatin dunyawiyyatin. Nah, itu ibadah. Ikhlas itu. Al-ibtigha' ya, mencari bil ibadati dengan ibadah wajah Allah. Jadi yang dicari dalam ibadah dengan ibadah itu wajah Allah, wa thawabah, dan pahala dari Allah. Ridho Allah, pahala Allah, duna riyain, tanpa riya dilihat, wala sum'atin, tanpa sum'ah didengar, wala maslahatin dunyawiyatin, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dunia. Apakah ibadah ini ada efek dunia atau tidak, itu enggak jadi pertimbangan. Dia melakukan ibadah dengan ikhlas, yang dia cari adalah ridho Allah dan pahala dari Allah, maka dia hilangkan riya, dia hilangkan sum'ah, dan dia hilangkan kemaslahatan duniawinya. Artinya dia tertuju kepada Allah. Jadi kalau nggak ikhlas itu, maka ikhlas itu kan di hati nggak bisa diaku. Yang tahu hanya Allah. Ketika infak, Pak Ahum 25.000, Pak Adri 200.000,
ada hamba Allah 2 juta. Nah, kata yang infak pakai hamba Allah itu, nah eta urang 2 juta. Nah, itu tuh tidak ikhlas. Ya. Jadi, ya kalau sudah amal soleh, ya sudah lupakan. Karena kita tujuannya satu, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itu yang nomor 2, ya. Yang nomor 3 apa? Ini nih. Kalau tentang ikhlas ini sudah tahu ya, kita sering dibahas di para guru bahwa ternyata ikhlas, kalau ria itu tidak hanya membuat ibadah kita ditolak, ya, tetapi masuk neraka. Jadi kalau kita ibadah ria itu di dalam hadis ini bukan hanya kita masuk di ibadah kita ditolak, tapi masuk neraka. Itu gara-gara ria. Nah ini ciri-cirinya ikhlas apa? Ini salah satu ciri ikhlas ya. Ya. Su'udzon binafsi wa adamul iktirar bil amal. Ya, jelek sangka kepada diri, tidak tertipu dengan amal yang sudah dikerjakan. Maksudnya apa? Orang ikhlas itu cirinya dia tidak pernah merasa sudah beramal dan dia tidak pernah merasa dirinya baik. Itu orang ikhlas. Abi mah tak acana naon, tak acan buat gaduh karya, nah itu orang ikhlas. Maka diaplikasikan juga istiwaul madhi wa dzam. Jadi orang ikhlas itu sama saja buat dia antara pujian dan celaan. Ya, orang ikhlas itu begitu. Yang nyela dengan yang muji ya sama buat dia itu. Ibadah dia tidak maju karena dipuji, tidak mundur karena dicaci. Itu orang ikhlas begitu. Karena tadi yang dicari itu al-ibtigha wajh Allah. Terus al-hirsu ala ihfa'i ta'ah. Nah, itu dia semangat sekali untuk menyembunyikan ketaatan kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Bahkan waqarahiyatu syuhrah. Ya, hubbul khufa waqaratil syuhrah. Bahkan dia itu nggak suka popularitas. Itu orang yang ikhlas. Ya. Ini kedua tuh. Jadi mudah-mudahan kita ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya, tidak disertai dengan ria dan sum'ah. Nah, yang ketiga, al-ittiba. Apa itu? Mengikuti Rasul melakukan ibadah itu. Al-ittiba. Al-ittiba. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, ya kita nggak boleh ada pilihan lagi. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah sudah memutuskan sebuah perkara, mereka memilih-milih bagi mereka perkara yang lain dari perkara mereka. Tidak usah. Kalau Allah katakan A, kita A, Allah B, kita katakan B. Ibadah itu ittiba. Ya, ada polanya. Jadi ada pola, ada model. Jadi kalau kita ibadah tidak pakai model, nanti kan bingung. Kemana kita mempolanya? Kemudian yang selanjutnya apa? Al-itqan. Kita melakukan ibadah itu dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Ya itu. Jadi coba ditulis ya. 1, tegak di atas landasan akidah, kita ikhlas melakukannya, kemudian kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, ittiba, kemudian itqan. Ya. Makanya innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah senang kalau salah seorang beramal di antara kalian itu dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, profesional. Nah, kemudian amal jama'i. Apa arti bukan amal jama'i ini? Berjamaah dalam beramal. Kalau memang perlu berjamaah. Itu. Ya. Nah, dan terakhir tadi itmamul amal. Amal itu disempurnakan sampai habis.
Jangan sampai kemudian amal nggak disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk melakukan amal dengan sesempurna-sempurnanya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Allah. Mudah-mudahan amal kita sempurna. Demikian, ada yang bertanya atau yang mengelaborasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah secara transparan yang disampaikan. Telah kita simak bersama tadi definisi ibadah tadi yang disampaikan oleh guru kita, diawali dengan tugas kita sebagai seorang muslim ya tentunya. Tadi yang pertama sebagai khalifah dan juga melaksanakan ibadah. Dan terkait dengan kesempurnaan ibadah yang menjadi tema pada kajian malam hari ini, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahum bahwa indikatornya ada 6 poin di sini ya. Yang pertama adalah ibadah atau amal soleh yang kita lakukan harus berlandaskan akidah tentunya. Yang kedua harus ikhlas, dan yang ketiga ittiba kepada yang mulia Rasulullah SAW. Dan yang keempat, al-itqan atau melakukan ibadah atau amal soleh itu dengan sungguh-sungguh dan berjamaah tentunya dan disempurnakan. Itu barangkali yang poin-poinnya yang saya tangkap dari kajian bersama guru kita Ustadz Ahum. Baik, pada jamaah sekalian, kita ada waktu 30 menit ke depan sampai 21.30. Kita manfaatkan golden time ini di malam yang sangat baik ini untuk bertanya tentunya dari poin-poin yang disampaikan tadi. Baik, boleh langsung melalui audio untuk berbicara open mic saja, atau silakan dicatatkan pada kolom chat barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan. Apakah Prof Ghazali? Mangga Prof, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, tolong Prof. Ya, Ustadz, tentang hal tidak berlebihan dalam beribadah. Karena katanya alasannya itu pada surat Toha 1:2 yang berfirman ini, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ya. Dan juga Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian. Jadi jangan berlebihan dalam beribadah. Mohon komentarnya. Ya. Jadi di dalam melakukan amal soleh itu ada yang dilarang, yaitu ifrat dan tafrid. Apa itu ifrat dan tafrid? Memudah-mudahkan dan bersangatan, itu tidak boleh. Jadi bukan berarti kemudian kita tasahul, meremehkan dan menggampangkan. Nah, jadi ada kesan di kita kalau jangan memberatkan, itu kemudian kita meremehkan. Padahal kita belum benar ibadahnya. Gitu. Ya, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Dan jangan memudah-mudahkan. Gitu. Tasahul. Jadi kita mau mempermudah diri tidak boleh, memperberat diri juga tidak boleh. Harus murunah. Merenah, harus pertengahan, ya harus makanya dalam bahasa hukumnya itu nanti tasyadud itu tidak boleh, gulu berlebih-lebihan, bersangatan itu tidak boleh, ya tetapi tidak boleh tasahul, ya tidak boleh kita menggampang-gampangkan. Nah jadi teorinya pertengahan, Prof. Jadi jangan terkesan kemudian kita menggampangkan Islam. Jangan terkesan kemudian kita memudah-mudahkan cara kita beribadah. Nah, ini khawatir yang terkesan itu agama itu mudah. Allah menurut Quran bukan untuk kamu susah. Iya, tapi kita berusaha untuk istiqomah. Pada istilah kia, orang mada lain malaikat, dosa sekali-kali mata nanaon. Enggak ayat taubat. Nah, itu sudah menggampang-gampangkan gitu kan.
Jadi jangan dipahami menggampangkan. Tapi kita pahami ini tepat, kuat, gitu ya. Memang mudah untuk dikerjakan karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada manusia di luar kemampuannya. Beban yang Allah berikan kepada manusia pasti sesuai dengan kemampuan. Nah, begitu, Prof. Jadi bukan menggampangkan itu ya. Mudah itu bukan menggampang. Ya, memang ajaran Islam itu mudah, tidak sulit. Yang mempersulit diri itu yang susah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Baik, telah terjawab dari pertanyaan Prof. Azhari. Silakan jamaah yang ada yang bertanya. Karena mungkin Ustadz ya punten di beberapa juga saya suka melihat mungkin mohon maaf sebelumnya di sini karena indikasi mudah dan sulitnya setiap orang tuh kadang berbeda ya. Kadang ada orang yang memang sudah istiqomah setiap sholat itu 5 waktu diiringi dengan sholat rawatib gitu ya. Tidak ada yang lain memang tidak terbiasa habis sholat pergi tidak terlalu. Jadi karena sudah istiqomah jadi mudah saja terbiasa sholat sunat qobliyah ba'da itu. Tapi buat sebagian ada yang memang sunat wajib selesai sudah pulang. Jadi sulit sholat sunatnya itu. Islam itu mudah. Baik Ustaz, ada pertanyaan Ustaz ini dari Bu Yuniarti, mohon izin saya membacakan Ustaz. Assalamualaikum, jawabannya bagaimana menjaga keistiqomahan amal soleh. Ustaz. Ya. Istiqomah ya. Istiqomah itu kan artinya apa, Pak Adri? Istiqomah itu panceg. Ya, anceg istiqomah itu. Nah, bagaimana kita menjaga keistiqomahan dalam amal soleh? Jadi istiqomah itu banyak ya caranya ini. Ada wasilah istiqomah, ada sebab istiqomah. Kenapa orang bisa istiqomah itu ada sebabnya. Ya. Nah, yang kalau ini ada ini. Boleh kita share ya. Ini teori dari Syekh Ali bin Abdul Aziz Ar-Raji. Ya, tutup dulu ini. Nah, kita masukin. Agar kita istiqomah tuh ini. Ada berapa tuh? Ada 8 ya. Sebab-sebab orang bisa istiqomah. Ya. Yang pertama, iradatullah lihadal ab'al hidayah. Orang bisa sabat, bisa istiqomah itu memang sudah iradah Allah. Satu. Ya. Iradah Allah memberi hidayah. Harus ingat itu. Maka ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita melakukan ibadah yang lain, syukuri bahwa tidak semua orang bisa melakukan ibadah. Kan gitu ya. Ya, kita bersyukur sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji. Nah, itu iradah Allah. Sehingga kita bisa melakukan amal soleh. Kan tidak semua orang bisa. Maka kita bersyukur terus kepada Allah bahwa kita bisa melakukan amal soleh. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, al-ikhlas lillahi ta'ala wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin istiqomah, ikhlaslah dalam melakukan ibadah kepada Allah, ikuti Rasulullah. 2. Jadi tidak hanya ikhlas, tapi mengikuti Rasul. Kan ada yang penting tuh ikhlasnya.
Nggak hanya ikhlas, ikuti Rasul. Bagaimana Rasulullah melakukannya. Yang nomor 3, al-istighfar wa taubah. Banyak-banyak istighfar dan taubat. Kalau kita ingin istiqomah. Terus kita istighfar. Terus kita bertobat kepada Allah. Karena tobat dan istighfar itu akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang terus introspeksi. Ya. Kemudian al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams ma'al jamaah. Ini supaya istiqomah, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, buat bapak-bapak nih. Karena sholat 5 waktu itu latihan kita untuk disiplin. Latihan kita untuk disiplin, latihan kita untuk benar tepat waktu sholat berjamaah. Kan kalau sudah rutin begitu, ya bisa menjaga sholat berjamaah itu 5 kali, dia akan istiqomah melakukan yang lain. Selanjutnya apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Itu bisa membuat kita bisa istiqomah. Adanya orang yang tidak istiqomah bisa jadi karena ilmunya terbatas. Kemudian selanjutnya ikhtiyarus suhbatis sholihah, memilih sahabat yang soleh. Karena ini akan berpengaruh kepada kita bagaimana kita melakukan amal soleh. Kan sahabat itu memberikan kontribusi untuk kesolehan kita. Kemudian yang selanjutnya hifdzul jawarih anil muharramat, menjaga anggota badan dari yang haram-haram. Ya, segala yang haram ditinggalkan. Anggota badan kita ini harus dijaga, ya, mata kita, telinga kita, hidung kita, hati kita dari yang haram. Dan yang ketiga, ma'rifatu khutuwati syaitanil hadr minha, mengetahui langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Tujuannya untuk apa? Lil hadr minha, untuk melawan. Jadi kita mengetahui langkah-langkah setan itu untuk kita melakukan perlawanan, untuk kehati-hatian kita. Nah, ini ada 8 cara agar kita istiqomah, ya, menurut Syekh Ali bin Abdul Aziz Ar-Rajhi. Demikian, kalau kita untuk istiqomah minimal lakukan ibadah itu secara bertahap. Ya, jangan kemudian kita melakukan ibadah langsung memberikan beban kepada diri sampai kita tidak mampu lagi melakukannya. Ya, tahapan-tahapan ibadah juga yang kita lakukan itu akan berkontribusi kepada kita agar kita bisa mempertahankan secara baik. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, syukuran alhamdulillah Ibu Yuniati sudah terjawab tadi beberapa kiat agar kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Yang berikutnya mau izin membacakan dari Ibu Dr. Nanta Mufti, Ustadz. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau kita berdoa boleh minta dapat hidayah. Apakah boleh berdoa meminta hidayah, Ustadz? Boleh. Jangan pendek, Pak Adri. Boleh. Kan hidayah itu harus diminta. Ihdinas siratal mustaqim kan hidayah itu. Ibu Dokter, Tunjuki kami ke jalan yang lurus, kan hidayah itu. Itu ya. Ihdinas siratal mustaqim, hidayah bukan? Hidayah. Betul. Ya, jadi harus diminta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu hidayah. Ya. Sudah terjawab, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Yang berikutnya pertanyaan dari Dr. Rizky, Ustaz. Mau izin dibacakan. Assalamualaikum.
izin Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana adab dalam menyampaikan ilmu. Nun Ustadz. Waduh, panjang. Adab menyampaikan ilmu. Ya, adab mengajar nih ya Pak. Ada bukunya nih. Ada dari Imam Nawawi ya. Adab menyampaikan ilmu. Ini panjang Pak Tri. Mau dibaca semua? Ini buat judul bulan depan aja barangkali ya. Oh, iya itu bagus. Ya, bagus. Aja. Dari Imam Nawawi, saya kebetulan ngajar di salah satu kampus Adabul Ilmi. Adab ilmu, ada belajar dan mengajar. Kebetulan ngajar mata kuliah itu untuk semua jurusan karena mata kuliah institusi. Gitu. Nah, salah satu mengajarkan ilmu apa adabnya? Tidak boleh memandang murid semuanya sama. Setiap murid itu pasti beda. Itu salah satunya. Ya. Ini ada kitab ya. Ini murid itu kan beda-beda. Gitu kan. Jadi kita tidak boleh memberikan kepada murid itu apa namanya sama. Gitu. Jangan dipukul rata. Ini yang susahnya. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi kurang bisa gitu ya. Maka belajar mengajar itu harus pakai adab. Salah satunya apa? Ya, tidak boleh menyuruh di luar kemampuannya. Itu salah satu adab. Ya. Jadi si murid itu tidak boleh diberikan beban di luar kemampuannya. Itu banyak sekali ya adabnya. Nah, sebab mencari ilmu ya dengan apa dengan mengajar itu sama. Yang paling utama itu pakai metode ikhlas. Nanti ya. Pakai metode ikhlas. Kalau kita mengajar pakai metode ikhlas, nyampe itu. Ya. Kan guru itu panutan. Metode sebaik-baiknya untuk mengajar itu ikhlas. Saya masih ingat ketika di pesantren saya bertanya, Ustadz, kenapa ya anak santri sekarang tuh susah diurus? Enggak seperti kami dulu diajarin sama Ustadz, kami tuh taat, baik, mudah mengerti gitu. Lalu kalau santri sekarang tuh susah. Kemudian Ustadznya bicara begini, antum anu ngadidikna anak. Tapi baru dak ayeuna nama nu ngadidikna antum. Jadi kita malu digituin. Apa malunya? Aduh, benar kita belum ikhlas dia. Belum benar dirinya. Makanya sebelum mengajar itu kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita kabur maktan, indallahi an taqulu ma la taf'al. Allah murka kepada orang yang bisa bicara tapi tidak bisa berbuat. Gitu. Ya, maka salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita mengajar itu adalah yakini kebenaran apa yang kita sampaikan. Gitu. Sebab kita bagaimana bisa menyebarkan kebenaran kalau kita sendiri tidak bisa meyakini kebenaran itu. Gitu. Nah, nantilah mudah-mudahan kita bahas ini banyak para dosen ya. Nanti ada pengajar bagaimana. Itu ada di pesantren diajar. Pak Adri mungkin pernah di pesantren tuh. Kita belajar kitab ta'lim muta'alim itu kan. Ya, ya itu di pesantren kita belajar. Wallah alam.
Baik, mungkin akan tema pada pertemuan akan datang Ustaz ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Atur nuhun. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti, saya izin bacakan saja Ibu Yuni ya. Ini Assalamualaikum, izin bertanya apabila ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti lagi masih terkait hidayah Ustaz nih. Mhm. Izin bertanya apabila sudah mendapat hidayah tetapi belum bisa melaksanakan secara utuh, harus bagaimana dan kita mempelajari ilmu lebih dahulu, adab apa ilmu gitu, apa ilmu gitu. Izin Ustaz. Jadi kalau hidayah itu apa? Hidayah itu adalah pengetahuan kita terhadap kebenaran. Kemampuan kita untuk beramal soleh namanya taufik. Jadi hidayah taufik bukan taufik hidayah. Ya. Jadi hidayah dulu baru taufik. Jadi pengetahuan kita tentang kebenaran itulah hidayah. Kemampuan kita untuk melakukannya itu taufik. Makanya Profesor Wahbah dalam tafsirnya ada hidayatut taufik wal ma'unah. Hidayah taufik bagaimana kita bisa melakukan amal soleh itu dengan baik. Itu hidayatut taufik. Nah, jadi kalau kita sudah dapat hidayah tapi belum bisa mengatakannya, dia belum mengaplikasikan hidayah. Berat lagi tuh kalau sudah tahu harus segera diamalkan. Jangan sampai kemudian ketika kita tidak tahu belum. Makanya waktu dulu Pak Adri ada orang yang suka jemput saya ketika pengajian di salah satu kantor. Saya dijemput, dianterin gitu. Tapi orang itu nggak pernah ikut ngaji. Itu saya kaget betul itu. Ya udah bertahun-tahun kita ngaji, tapi orang itu nggak pernah ikut ngaji. Ketika saya tanya, Mas, Muslim? Muslim, Ustaz. Kenapa nggak ikut ngaji? Waduh, kalau saya ngaji kan saya jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu. Jadi kalau nggak tahu, maka saya nggak apa-apa, Pak Ustaz ya. Jadi dia tuh menghindari tahu. Gitu. Aduh, ada saya, Mas, dosanya gede loh. Kenapa? Mas itu karena jemput saya nggak ngaji. Gitu. Ya, sampai begitu gitu. Nah, jadi yang pertama itu ya. Jadi harus segera kita mengamalkan apa yang kita tahu. Yang kedua, di sini bisa bagaimana mencari ilmu lebih dahulu apa adabnya. Ya harus berbarengan kita belajar ilmu dan adab mencari ilmu. Kalau Syekh Ahmad Karjun tuh ada 13 ya adab mencari ilmu. 13. Ada 13. Salah satunya apa? Mencari ilmu itu supaya cepat, jangan maksiat, jangan berbuat dosa. Ya, kalau kita bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, insya Allah ilmunya cepat dapat. Itu. Nah itu, jadi ya belajar adab ilmu dan belajar ilmunya bareng. Ya kalau bisa sih adabnya dulu kita belajar gitu. Ya, bagaimana kita mencari ilmu, adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada ilmu sendiri, itu harus ada. Allah alam insya. Demikian. Baik. Berarti seolah kalau yang belum tahu berbuat dosa itu dosanya besar itu saja. Tapi kalau yang sudah tahu masih berbuat dosa, dosanya lebih besar saja. Iya. Hidayah tadi ya. Berarti harus dipaksakan setelah kita tahu ilmunya harus segera untuk diamalkan karena tadi berkaitan Ustadz yang sampaikan yang kabura maktan indallah antakulu malah taf'alun ya Ustadz. Itu. Terus saya juga sering melihat di sebuah flyer Ustadz apakah itu keterangan hadis atau statement seorang ulama terkait adab dan ilmu ini. Katanya memang tulisannya itu adab itu lebih utama daripada ilmu. Karena jika ilmu itu punten iblis lebih berilmu daripada manusia katanya. Lalu itu komentarnya gimana Ustaz? Apakah itu statement tersebut dari mana sumbernya? Barangkali itu sedang sedang memotivasi kita agar punya adab. Gitu. Ya jelas harus belajar adabnya dulu ya. Ketika kita ta'aruf
Ta'aruf itu apa ya? Oh, ospek. Kuliah ta'aruf. Ospek itu kan kita sedang belajar adab masuk perguruan tinggi itu. Ya. Betul nggak? Tata caranya bagaimana? Seperti itu. Gitu. Ya sebuah keniscayaan ketika kita mengkaji ilmu, ya kita harus tahu penggunaan ilmu itu, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana memeliharanya, kan begitu. Kalau itu adab itu seperti buku panduan, nah ya buku panduan. Kan kalau beli kendaraan kan ada buku panduan tuh, kapan ganti olinya, kemudian kapan spare part yang lain diganti, gitu kan. Nah, adab tuh panduan itu agar kita bisa menikmati ilmu yang didapat oleh kita, agar kita bisa bisa tenang ketika punya ilmu. Nah, itu adab. Nah, itu. Nah, adab itu seperti itu. Kan banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab terhadap ilmu itu. Sehingga ilmunya seperti tidak berkah. Ada orang yang ilmunya sedikit tapi manfaatnya banyak banget di depan orang. Itu kan keberkahan ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak tapi ternyata keberkahannya nggak ada. Bisa jadi karena orang itu tidak memiliki adab ketika mencarinya. Nah, begitu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallah khairan malam ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita ada waktu 5 menit barangkali untuk satu pertanyaan lagi sebelum ditutup dengan doa oleh Ustadz Ahmad Humaydi. Kami persilakan. Apakah masih ada? Jika tidak ada, langsung ditutup dengan doa. Alhamdulillah ini. Ya, silakan, masih akan ada pertanyaan barangkali. Besok biasa sumping Ustadz ya. Oh iya Pak Adri, saya kebetulan kasih tahu. Besok tuh saya berangkat ke Jogja, ada konferensi nasional komunikasi Islam. Masya Allah. Kebetulan saya harus hadir, ya, anggota Askopis gitu ya. Luar biasa. Jadi ada konferensi nasional komunikasi Islam. Itu salah satu kan kita di jurusan itu ngajarnya di komunikasi dan penyiaran Islam. Gitu. Saya kebetulan dosen di jurusan itu. Jadi ada konferensi nasional komunikasi KNKI namanya itu. Ya, sekali Yogyakarta selama berapa hari itu 3 hari. Ya, makanya besok nih mohon maaf. Jadi absen lagi nih. Kemarin hadir ya, alhamdulillah. Digilir. Siap, Ustaz. Siap. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, ini saya bertanya dengan kaitan dengan fikih ibadah Pak Ustadz. Apabila seorang hamba misalnya kita mau ingin melaksanakan ibadah ya Pak Ustadz, tapi wudhunya itu kan kita dilihatnya dari cara berwudhunya. Nah itu saya sendiri juga kadang-kadang masih suka salah juga Pak Ustadz dengan urutan berwudunya. Jadi itu kalau misalkan kita wudunya masih berantakan gitu istilahnya Pak Ustadz, itu sholatnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah diterima apa tidak Pak Ustadz jajakan maksudnya? Kalau wudunya nggak benar gitu, ibadahnya sholatnya diterima enggak gitu ya? Ya mudah-mudahan diterima. Saya bilang itu mudah-mudahan diterima. Karena kalau wudunya nggak benar berarti nggak sempurna. Kalau nggak sempurna berarti nggak diterima, gitu kan? Jadi kan ada syarat sholat, syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Ada juga syarat wudu. Syarat wudu itu salah satunya tartib. Harus tertib wudu itu. Apa tertib itu? Tertib itu kan. Kemudian berkumur-kumur. Nah, menghirup air ke hidung. Nah, itu kan tertib gitu. Maka syarat sahnya sholat itu ada wudu,
syarat sah wudhu itu salah satunya tartib. Nah, kalau kita tidak tartib berarti tidak sempurna. Nah, kalau kita tidak sempurna berarti diterima enggak? Makanya mudah-mudahan diterima. Artinya itu tidak diterima gitu. Karena tidak tartib gitu. Wudhu harus tartib. Tartib ya. Ya, kemudian ada juga orang sakit. Nah, kalau sakit nggak boleh dipaksakan. Tartibnya tetap ada. Nah, apakah wudhu ini membahayakan nggak untuk kesehatan? Kalau membahayakan ganti dengan tayamum. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu gitu. Jadi harus benar-benar prosesnya itu dilalui dengan baik gitu ya dalam berwudu itu. Harus tertib. Kalau kita sholat kan nggak ujuk-ujuk atahiyat, harus takbiratul ihram dulu gitu kan. Ujuk-ujuk atahiyat aja. Belum takbiratul ihram. Iya, begitu. Allah a'lam bishawab. Begitu, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau yang jawabannya. Amin. Alhamdulillah. Semoga juga bisa memotivasi kepada yang lain, termasuk saya barangkali saja. Ya. Karena sholat itu yang pertama dihisab yang di akhirat nanti itu. Jadi sholat wudhu juga harus dicek ini. Ya, itu kan wudhu itu kan ini. Saya jadi teringat hadis Rasul ya, Pak Adri. Itu ternyata wudhu itu kan, mohon maaf, itu ada ini ya, Rasulullah mengatakan ada orang yang wudhunya tergesa-gesa sampai ada satu ini satu ini tidak terbasuh. Jadi dia satu titik bukan sebesar kuku itu di kakinya tidak terbasuh. Rasul sampai mengatakan wailul aqabi binana, tumit itu masuk neraka. Nah, itu hati-hati. Jadi wudhu itu harus tartib, harus benar. Nah, masih ingat nggak kalau kita mencuci kaki itu membanjur atau membasuh? Biasanya. Atau mengucur. Membasuh, Pak Ustadz. Ya, makanya harus membasuh itu harus diapain kaki itu? Harus diusap, dibanjur oleh air. Kadang-kadang kebanyakannya kita membanjur. Jadi begitu kaki itu dibanjur, kaki harusnya kan digosok kaki itu. Gitu. Coba perhatikan itu kadang-kadang orang yang tergesa-gesa wudhunya itu kadang-kadang dibanjur saja kakinya itu kurang sempurna. Iya, Pak Ustadz. Itu salah satunya gitu ya. Ya kurang sempurna, harusnya digosok kakinya itu. Nah, seperti itu gitu kan. Kadang-kadang kita sering lupa itu. Allah alam. Berarti kalau dibanjur seolah tidak pasti bahwa air itu akan menyentuh seluruh permukaan kulit. Ustaz. Iya, kalau dibanjur kan kita enggak ini tidak istilahnya itu tidak sempurna kan namanya membanjur itu kan. Bukan mencuci, kan mencuci kaki. Kalau mencuci kayu digosok. Kadang-kadang kita atau begitu wudhu itu pakai keran kita cuman dikucur-kucur gitu kan, nggak diusap-usap kayak gitu. Nah, saya lihat itu kan, aduh, nah, itu. Nah, terus yang kelihatannya suka kanan kiri, kadang-kadang kanan kiri harusnya kanan dulu 2 kali atau 3 kali baru kiri 2. Kan saya lihat itu pernah lihat kanan kiri kan gitu. Kanan dulu terus kiri kan gitu itu kan. Nah, hal-hal seperti itu ya itu proses penyempurnaan ya. Jadi syarat sah wudhu itu salah satunya tartib. Ya, kalau tartib berarti kan kita harus harus apa artinya itu harus benar gitu kan. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan wudhunya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Seperti jazakallah Ustaz untuk malam ini. Ilmu paparannya kita semua sangat memberikan inspirasi untuk kita, banyak hal yang baru ditemukan. Kalau tidak terjawab malam ini semoga bisa menjadi semangat trigger buat kita mengkaji lagi lebih dalam. Nanti kalau ketemu lagi dengan Ustaz di bulan akan datang kita bertanyakan kembali kita sesungguhnya. Baik Ustaz, sebelum ditutup mohon izin perkenan untuk berdoa singkat untuk kita bersama Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hada Indonesia khassatan wa an biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz. Malam hari ini syukur jazakallah khairan katsiran ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Dan juga bagi kita semua semoga menjadi amal soleh dan bertambah ilmu, bertambah amal, juga bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun sekali lagi kepada semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita insya Allah bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Insya Allah jika tidak ada perubahan bersama Ustadz Atian Ali ya akan melanjutkan kajian pada pertemuan yang sebelumnya. Hatur nuhun. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi dipayun Prof sadayana turun para hadirin. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ahmad. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.